Gas. 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 Udah? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore untuk teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi hasil diskusi kami mengenai proposal mata kuliah dari farmaekonomi, yaitu dengan judul analisis efektivitas biaya ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien demam tifoid anak di Jawa Barat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang nantinya akan menyampaikan materi dari judul yang akan kami bawakan ini. Yang pertama ada Teh Ayu Wulandari. Selamat sore, Teh Ayu. Sore Teh. Baik, terima kasih telah bergabung. Kemudian ada Teh Elin Nur Anggraeni. Selamat sore. Sore Teh Windy dan teman-teman. Terima kasih. Kemudian ada Teh Diana Fitrisari. Selamat sore. Ada Teh Erva Ardianti. Selamat sore Teh Windy. Dan yang terakhir ada Kang Saiful Rahman. Ya, dan saya sendiri, Windy Mardiani, nantinya akan memandu teman-teman untuk menyampaikan materi per materi daripada proposal kami ini. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu judul yang kami sekarang bawa ini adalah hasil dari matriks pemilihan penyakit yang kami lakukan sebelumnya. Jadi kami mendapatkan bagian sistem pencernaan di mana pilihan penyakit ya, pada saat itu adalah demam tifoid dan gastritis. Nah, hasil daripada matriks pemilihan penyakit ini saya akan sampaikan terlebih dahulu hasilnya, yaitu ada 4 poin yang menjadi perbandingan, yaitu yang pertama dari high volume. Dan sebelumnya ini kita membuat matriks pemilihan penyakit ini mengambil untuk settingannya ini adalah di Jawa Barat. Jadi untuk high volume ini kita ngambil dari Jawa Barat. Untuk demam tifoid tersendiri ini adalah penyakit rawat inap dengan jumlah kasus tertinggi di antara penyakit lain, yaitu mencapai 40.700 kasus di wilayah Jawa Barat. Ini menunjukkan beban penyakit yang tinggi di daerah penelitian. Kemudian untuk gastritis sendiri, ini angka kejadian gastritis Jawa Barat tercatat cukup tinggi, mencapai kurang lebih 30,2% dari populasi menurut data kesehatan surveillance. Kemudian dari segi high risk atau resiko terhadap kesehatan, untuk demam tifoid ini penyakitnya menular yang jika tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan komplikasi berat dan berdampak sistemik. Dan untuk gastritis ini umumnya lebih bersifat kronis atau fluktuatif. Kemudian dari segi resiko juga lebih rendah secara akut dibanding tifoid, tetapi pada beberapa kasus dapat berkembang ke ulkus atau komplikasi lain. Kemudian dari segi high cost, biaya penanganan untuk demam tifoid ini perlu penanganan antibiotik yang tepat. Kadang juga rawat inap pada kasus berat, kemudian juga diperlukan biasanya tes-tes laboratorium khusus. Sedangkan untuk gastritis ini memerlukan endoskopi, kemudian terapi juga bisa jangka panjang, serta pemeriksaan bakteri H. pylori. Biaya ini biasanya bisa menumpuk tergantung pendekatan klinis. Serta yang keempat, high variability atau variasi klinis. Untuk demam tifoid, manifestasi klinisnya bisa bervariasi dari demam ringan hingga berat, disertai komplikasi, serta respon terapi juga bisa berbeda tiap pasien. Untuk gastritis sendiri ini sangat bervariasi secara klinis, dari tanpa gejala hingga gejala digesti yang signifikan, karena dipengaruhi oleh penyebab yang beragam. Nah, dari hasil matriks pemilihan penyakit ini, untuk skor yang didapat pada penyakit demam tifoid ini untuk masing-masing tadi perbandingan skornya 1. Dan untuk demam tifoid ini hasilnya memenuhi semua aspek yang tadi diperbandingkan, yaitu dari segi
high volume, high risk, kemudian dari high cost dan high variability dibanding dengan gastritis, sehingga menjadikan demam tifoid ini kita ambil untuk dipilih sebagai objek penelitian utama. Seperti itu. Dan untuk pemilihan judul kita mengambil dari terapi obat ceftriaxone dan cefotaxime. Ini biasanya dipergunakan secara sering pada pasien-pasien anak di kasus-kasus rawat inap di Jawa Barat. Sehingga kami juga memakai atau mengambil daripada dua terapi ini untuk dibandingkan dari segi outcome klinis maupun ekonomi. Karena dari ceftriaxone dan cefotaxime ini termasuk dari golongan yang sama, itu generasi ketiga, sehingga diperhitungkan untuk diperbandingkan seperti itu. Untuk settingannya kita ambil di Jawa Barat. Kalau begitu kita akan masuk mulai penyampaian materi akan disampaikan terlebih dahulu oleh Teh Elin. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Windy. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang yang dimana demam tifoid itu merupakan penyakit infeksi sistemik akibat Salmonella tipi yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, khususnya pada kelompok anak yang sering memerlukan perawatan inap. Terapi utama demam tifoid adalah antibiotik, dan seiring meningkatnya resistensi terhadap antibiotik lini lama, cephalosporin generasi ketiga seperti ceftriaxone dan cefotaxime menjadi pilihan utama. Nah, meskipun keduanya efektif secara klinis, perbedaan frekuensi pemberian dan karakteristik farmakokinetik berpotensi mempengaruhi lama rawat inap dan total biaya pengobatannya. Sehingga diperlukan analisis efektivitas biaya untuk menentukan terapi yang paling rasional dan efisien. Untuk identifikasi masalahnya, yaitu penelitian ini meliputi perbedaan efektivitas klinis antara ceftriaxone dan cefotaxime, besarnya biaya medis langsung dan dikeluarkan pada masing-masing terapi, serta perbedaan nilai efektivitas biayanya. Nah, selain itu, perlu diketahui antibiotik mana yang memiliki nilai cost effectiveness ratio atau CER paling rendah dan lebih cost efektif. Untuk tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas biaya penggunaan ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien demam tifoid anak yang dirawat inap di Jawa Barat. Nah, secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas klinisnya, menghitung biaya medis langsungnya, menentukan nilai CER-nya, serta menetapkan antibiotik yang paling cost efektif. Selanjutnya, ada manfaat penelitian yang diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengayaan ilmu farmakoekonominya, khususnya terkait evaluasi antibiotik pada demam tifoid anak. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan bagi rumah sakit, lalu tenaga kesehatan, serta pembuat kebijakan dalam pemilihan terapi antibiotik yang rasional dan efisien. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf, Teh Windy masih ke mute. Mohon maaf ya. Terima kasih untuk Teh Elin. Tadi sudah disampaikan ya terlebih dahulu latar belakang, kemudian identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ini memang nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan ya bagi pelayanan kesehatan untuk menentukan mana dari kedua antibiotik ini yang akan dipakai, yang akan lebih mendapatkan outcome klinis dan dari segi biaya yang efektif dan efisien ya. Terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya atau pemaparan masuk ke demam tifoid. Saya persilakan kepada Teh Diana untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Teh Windy. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang demam tifoid. Demam tifoid ini merupakan penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tipi. Penyakit ini menular melalui jalur fekal atau oral. Artinya kuman yang masuk ke tubuh lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi.
Setelah bakteri masuk ke dalam tubuh, Salmonella typhi ini akan menembus mukosa usus, kemudian menyebar melalui aliran darah. Dari situ bakteri bisa menginfeksi beberapa organ seperti hati dan limpa, sehingga muncul gejala sistemik, misalnya demam tinggi, lemas, dan gangguan pencernaan. Untuk selanjutnya, pada bagian penularan demam tipoid ini, penularannya itu dikenal dengan konsep 5F. Yang pertama ada food, yaitu makanan atau minuman yang tidak higienis. Yang kedua ada pingers, yaitu penularan melalui tangan atau kuku yang kotor. Yang ketiga ada vomitus, misalnya muntahan atau benda yang terkontaminasi oleh kuman. Yang keempat ada fly atau lalat, yang dapat memindahkan kuman dari kotoran ke makanan. Dan yang terakhir adalah feses karena bakteri tipoid dikeluarkan melalui tinja penderita atau carrier. Untuk selanjutnya ini membahas patofisiologi demam tipoid, yaitu bagaimana proses terjadinya penyakit ini di dalam tubuh. Demam tipoid disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica serotyphi yang masuk ke tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Tapi bakteri ini mampu bertahan dalam asam lambung, sehingga tidak langsung mati setelah tertelan. Setelah itu bakteri akan menembus mukosa usus halus, khususnya melalui plak penyeri. Kemudian ditangkap oleh makrofag, namun di dalam makrofag, bakteri dapat berkembang biak, lalu menyebar melalui sistem limfatik dan aliran darah, yang disebut sebagai bakteremia. Penyebaran ini menyebabkan bakteri mencapai organ-organ sistem retikuloendotelial seperti hati, limpa, dan sumsum tulang. Di fase ini, bakteri melepas endokrin yang memicu respon inflamasi sistemik, sehingga timbul demam dan berbagai gejala klinis lainnya. Untuk manifestasi klinis demam tipoid, ada beberapa aspek klinisnya. Untuk demamnya itu, manifestasinya demam meningkat bertahap lebih dari 7 hari, yaitu merupakan gejala utama dan paling konsisten. Untuk sistem gastrointestinalnya, nyeri perut, diare, atau konstipasi, mual, dan muntah. Lebih sering diare pada anak dibandingkan dewasa. Pada sistem saraf pusat, yaitu sakit kepala, apatis, atau delirium ringan. Umumnya pada kasus sedang sampai berat. Pada kondisi umum, yaitu seperti lemas, anoreksia, malaise, yang berkaitan dengan respon inflamasi sistemik. Untuk selanjutnya hepatosplenomegaly, yaitu perbesaran hati dan limpa, akibat penyebaran bakteri ke sistem retikuloendotelial. Kalau untuk aspek klinis yang komplikasi, yaitu pendarahan saluran cerna dan perforasi usus, terjadi pada kasus berat atau terlambat terapi. Untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke Teh Windy. Baik, terima kasih untuk Teh Diana. Tadi telah disampaikan ya materi dari definisi atau pengertian dari demam tifoid, penyebabnya apa, dari bakteri Salmonella typhi, kemudian penularan tadi udah disampaikan ya, bisa melalui 5F, tadi ada food, finger, kemudian vomitus, fly, serta feces. Kemudian masuk ke patofisiologi, ini perjalanan si penyakit dari awal sampai menimbulkan atau terindikasi demam tifoid, serta manifestasi klinis tadi juga sudah disampaikan dari pertama demam, kemudian sampai terjadi komplikasi. Itu biasanya juga karena terlambat mendapat terapi juga bisa menjadi komplikasi gitu ya. Untuk selanjutnya, materi mengenai klasifikasi demam tifoid ini sekarang akan disampaikan oleh Teh Erva. Mangga Teh Erva, saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Windy. Yang selanjutnya ada klasifikasi demam tipoid. Berdasarkan tingkat keparahan, demam tipoid dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Kasus ringan biasanya demam kurang dari 7 hari tanpa komplikasi. Kasus sedang ditandai demam tinggi lebih dari 7 hari dengan gangguan pencernaan, sedangkan kasus berat dapat menyebabkan gangguan kesadaran dan pendarahan saluran cerna. Selain itu, demam tipoid juga dibagi berdasarkan perjalanan penyakit mulai dari stadium awal hingga stadium komplikasi. Klasifikasi ini dapat membantu tenaga kesehatan menentukan penanganan yang tepat.
Selanjutnya ada faktor risiko demam tipoid. Faktor utamanya adalah kebersihan pribadi yang kurang, kebiasaan makanan di luar, serta sanitasi lingkungan dan air minum yang tidak bersih. Selain itu, pengetahuan kesehatan yang rendah, cara pengolahan makanan yang kurang higienis, dan fasilitas sanitasi rumah tangga yang tidak memadai juga dapat meningkatkan risiko terjadinya demam tipoid. Yang selanjutnya ada peran antibiotik dalam terapi demam tipoid. Pada slide ini dibahas peran antibiotik dalam pengobatan demam tipoid. Antibiotik yang sering digunakan adalah ceftriaxone dan cefotaxime, yang termasuk antibiotik cephalosporin generasi ketiga. Kedua antibiotik ini bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri Salmonella typhi sehingga bakteri mati. Ceftriaxone memiliki waktu kerja yang lebih lama, sedangkan cefotaxime memiliki waktu kerja lebih pendek, namun harganya lebih terjangkau. Antibiotik ini dapat diberikan melalui suntikan intervena atau intramuskular. Selanjutnya ada tentang farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu yang membandingkan biaya dan hasil dari beberapa pilihan terapi obat. Tujuannya adalah memilih terapi yang paling efektif dan efisien. Biaya yang dinilai tidak hanya harga obat, tetapi juga biaya lain seperti perawatan dan dampak terhadap produktivitas pasien. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Teh Windy. Baik, Teh Erta, terima kasih. Tadi materi yang disampaikan mengenai klasifikasi, kemudian dari faktor risiko demam tifoid, kemudian peran antibiotik yang biasa dipakai itu dari cephalosporin generasi ketiga ya, cefotaxime dengan ceftriaxone, dan udah memasuki ke farmaekonomi. Untuk materi lebih dalam mengenai farmakoekonomi serta metode yang akan dipakai pada usulan proposal kali ini akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Kang Saiful. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Wendy. Ya, izin untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis, di mana cost effectiveness analysis ini merupakan salah satu metode dalam farmakonomi yang digunakan untuk membandingkan biaya dan hasil klinis dari dua atau lebih alternatif intervensi kesehatan yang memiliki tujuan klinis yang sama. Dalam CA ini, keluaran atau effectiveness dinilai menggunakan satuan klinis alami seperti angka kesembuhan, penurunan gejala, lama rawat inap, atau pencegahan kejadian penyakit. Metode ini membantu mengambil keputusan dalam memilih terapi yang memberikan hasil klinis terbaik dengan biaya yang paling efisien, terutama ketika hasil sulit dinilai dalam suatu moneter. Yang selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan retrospektif. Data diperoleh dari rekam medis pasien demam tipoid anak dan dianalisis menggunakan metode cost effectiveness analysis untuk membandingkan biaya dan luaran klinis. Untuk selanjutnya yaitu mengenai populasi dan sampelnya. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien anak dengan diagnosis demam tipoid yang menjalani rawat inap di rumah sakit wilayah Jawa Barat. Untuk sampel yang diambil yaitu menggunakan metode total sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai kriteria inklusi dan eksklusinya. Ini untuk kriteria inklusi, di mana kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pasien anak berusia kurang dari 18 tahun. Yang kedua itu pasien dengan diagnosis utama demam tipoid berdasarkan rekam medis. Terus yang ketiga, pasien menjalani rawat inap. Yang keempat, pasien mendapatkan terapi antibiotik ceftriaxone atau cefotaxime sebagai terapi utama. Dan yang kelima yaitu data rekam medis lengkap dan dapat dianalisis. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Teh Windy, saya persilakan.
Baik, untuk Kang Saiful, terima kasih atas pemaparannya tadi ya, untuk mengenai mulai metode farmaekonomi memakai CEA atau cost effectiveness analysis, di mana membandingkan antara hasil klinis dengan membandingkan biaya dengan hasil klinis. Kemudian dari metodologi penelitian mengambil observasional retrospektif, kemudian populasi dan sampel ini mengambil dari settingan pasien rawat inap di Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian dari kriteria inklusi eksklusi tadi juga sudah disampaikan. Untuk selanjutnya ini mengenai kriteria eksklusi ya, dan materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk dari kriteria eksklusi sendiri, dalam penelitian ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, pasien dengan penyakit infeksi lain yang menyertai atau koinfeksi berat. Ini biasanya masuk ke dalam eksklusi. Kemudian pasien juga dengan komplikasi berat yang memerlukan tindakan bedah, ini juga dikecualikan. Lalu pasien yang pindah rumah sakit atau meninggal dunia sebelum terapi selesai, ini juga dikecualikan, serta data rekam medis juga tidak lengkap atau tidak terbaca. Untuk selanjutnya, next slide. Karakteristik subjek penelitian. Untuk karakteristik subjek penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan profil dari pasien dan memastikan kesetaraan antara kelompok terapi ya. Karakteristik yang dianalisis ini meliputi usia, kemudian dari jenis kelamin, lama rawat inap, karena pasiennya pasien rawat inap, kemudian diagnosis klinis sudah pasti demam tifoid, kemudian jenis antibiotik yang digunakan antara cefotaxime dan ceftriaxone, serta lama penggunaan dari antibiotik sampai pasien dinyatakan sembuh. Kemudian untuk outcome penelitian, outcome yang dipakai dalam penelitian ini ada outcome klinis, ini karena dinilai dalam rawat inap serta keberhasilan terapi yang ditandai dengan penurunan demam, kemudian dari perbaikan kondisi klinis juga, serta pasien juga diperbolehkan pulang oleh dokter ini untuk outcome klinisnya. Kemudian untuk perspektif penelitian, kita menggunakan perspektifnya rumah sakit, jadi hanya memperhitungkan biaya medis langsung yang dikeluarkan selama pasien menjalani rawat inap. Kemudian untuk komponen biaya ini terdiri dari biaya medis langsung, meliputi biaya antibiotik, ceftriaxone atau cefotaxime, kemudian biaya obat pendukung, lalu ada biaya rawat inap juga, biaya pemeriksaan laboratorium, serta biaya jasa medis atau dari jasa perawatan. Untuk penetapan metode farmakoekonomi ini nanti disampaikan oleh Teh Ayu materi mengenai ini. Untuk kesempatannya saya persilahkan. Terima kasih Teh Windy. Selanjutnya oleh saya untuk penetapan metode farmakoekonomi yang digunakan adalah Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Analisis yang dilakukan dengan menghitung Cost Effectiveness Ratio atau CER menggunakan rumus CER total, yaitu total biaya dibagi outcome. Selanjutnya, dalam penetapan analisis statistiknya, data dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif yaitu digunakan untuk menggambarkan karakteristik pasien, biaya, dan outcome klinis. Analisis komparatifnya dilakukan untuk membandingkan antara biaya dan outcome antara kelompok ceftriaxone dan cefotaxime. Hasil analisisnya disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk memudahkan interpretasi.
untuk itu demikian pemaparan singkat mengenai proposal penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan terapi antibiotik yang efektif dan efisien pada pasien demam tifoid anak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Teh Windy. Baik, materi telah disampaikan ya mengenai proposal penelitian tentang analisis efektivitas antara antibiotik ceftriaxone dengan ceftriaxone di salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin didiskusikan? Atau ada yang ingin disampaikan selanjutnya? Sudah cukup? Sudah cukup Teh Windy. Jadi untuk metode analisis yang dipakai berarti CEA ya? Cost Betul Teh. effectiveness Betul. ratio. Membandingkan ceftriaxone dengan ceftriaxone. Untuk dari segi outcome, itu kan tadi disampaikan outcome klinis itu bisa dari pasien dari penurunan gejala, penurunan demam, penurunan gejala yang lain juga, sampai lama rawat inap ya. Lama rawat inap mungkin bisa, kalau dari saya pribadi, dari saya pribadi bisa ditambahkan dari outcome klinisnya dari segi pemeriksaan endotoksin mungkin ya, karena tadi sempat saya baca juga untuk demam tifoid ini karena kan disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi, kemudian dari reaksi tubuh sendiri kan nantinya akan mengeluarkan endotoksin sehingga tubuh akan mengeluarkan gejala seperti demam. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan juga sih dari outcome klinisnya, pemeriksaan endotoksin itu juga menjadi parameter, sehingga ketika hasil pemeriksaan dari endotoksinnya juga udah menurun, itu juga bisa menandakan hasil terapi daripada salah satu antibiotik, ada antibiotik baik itu ceftriaxone maupun ceftriaxone juga menjadi perbandingan juga gitu ya. Nah, untuk teman-teman ada yang mau didiskusikan terkait usulan proposal ini? Cukup Teh Windy. Kalau dari saya udah cukup Teh Windy. Oke, kalau begitu usulan proposal ini telah kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau begitu kami tutup dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Windy. Terima kasih.